Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk teman-teman semua. Berbicara mengenai masjid, bahwa masjid ini bukan hanya sebagai tempat ritual ibadah kita. Masjid ini merupakan sentral untuk kebangkitan umat, khususnya umat Islam, bahwa selain kita fokus dalam ibadah atau bermuamalah dalam masjid, kita juga perlu atau penting meningkatkan sumber daya manusia kita, khususnya umat Islam di lingkup masjid tersebut. Dan berbicara mengenai masjid juga, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama seseorang yang memang mempunyai peran sentral dalam kegiatan dakwah masjid, yaitu Ketua DKM Masjid At-Taqwa Komplek Mutiara Garuda, yaitu Pak Suparman. Halo Pak. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Jadi di sini Pak Suparman selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa Komplek Mutiara Garuda, mungkin biar lebih kenal dari awal sebelum kita membahas lebih lanjut terkait program atau apa yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan dakwah di masjid. Mungkin kita ingin lebih kenal lebih jauh lagi dengan Pak Suparman. Pak Suparman mungkin saat ini mempunyai aktivitas atau kesibukan lain gitu selain dari Ketua DKM Masjid At-Taqwa? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Berkaitan tadi dengan yang disampaikan Saudara Yusuf, bahwa benar saya adalah Ketua DKM Masjid At-Taqwa yang kita cintai bersama. Namun ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Selain aktivitas saya sebagai Ketua DKM, saya adalah mantan pegawai Garuda Group, tepatnya adalah GMF Areo Asia. Saya pensiun pada tahun 2017. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih berikan kesehatan, dan saya di samping menjadi anggota forum warga Mutiara Garuda, Komplek Mutiara Garuda, dan aktivitas saya sebagai pedagang kecil-kecilan. Siap. Iya. Pedagang beras tepatnya. Pedagang beras. Iya. Oke. Selain itu juga Pak Parman juga pernah jadi Ketua RW ya? RW 16 tahun? Ya. Tahun 2007 sampai 2010. 2007 sampai 2010 ya. Jadi Ketua RW 16 di Komplek Mutiara Garuda. Ya. 2017 pensiun dari Garuda Group. Ya. Dan kalau jadi atau dipilih secara musyawarah menjadi Ketua DKM, Pak Parman dari tahun berapa? 2019. Dari 2019. Ya. Dan berarti setiap periodenya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Berarti tahun ini ya, Pak? 2022 ya, ini selesai. Akan selesai dan akan ada kepengurusan yang baru. Ya. Oke, Pak Parman, mungkin dalam pemilihan Ketua DKM yang saya ketahui bahwa saat itu ya memang itu adalah hasil musyawarah kita, dan Pak Parman terpilih dalam musyawarah tersebut untuk menjadi Ketua DKM Masjid At-Taqwa dalam periode 2019 sampai 2022 ini. Ya. Dan pastinya juga Pak Parman pasti mempunyai harapan atau punya impian yang akan dilaksanakan dalam satu periode ini. Dan saat ini sudah masuk ke tahun terakhir. Kira-kira dalam 3 tahun ke belakang apa saja sih Pak yang sudah dilakukan di Masjid At-Taqwa Komplek Mutiara Garuda? Ya. Kami dengan tim ya tentunya, dengan seksi lain, karena kami tidak sendiri. Di samping ketua ada beberapa seksi atau kepala bidang yang ada di organisasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa. Ada beberapa program yang kami cetuskan pada waktu pertama kali kami dipilih menjadi Ketua DKM. Program jangka panjang, kemudian program jangka pendek.
Salah satunya yang program jangka pendek adalah membangkitkan ekonomi umat. Salah satunya alhamdulillah toko At-Taqwa sudah berdiri dan sekarang sudah 2 tahun alhamdulillah, pasarnya sudah bagus dan untuk omsetnya juga sudah bagus. Kemudian yang kedua adalah klinik. Ini berkaitan dengan jangka pendek tadi. Alhamdulillah klinik At-Taqwa sudah berdiri tentunya sudah 3 atau 4 tahun yang lalu, dan eksisnya adalah tahun 2019 atau 20 eksis di masuk ke dalam bagian dari bagian dari seksi usaha Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa. Kemudian ada beberapa yang perlu kami sampaikan, bahwa jangka panjang kita adalah fasilitas. Jangka pendek untuk income masjid yaitu tadi sudah saya sampaikan, toko dan klinik. Untuk jangka panjangnya adalah pembangunan fisik atau tadi fasilitas. Fasilitas antara lain adalah pembangunan atau renovasi pagar. Alhamdulillah sudah selesai 100%. Kemudian pembangunan teras masjid dan gapura. Ini adalah salah satu mimpi ya. Tadinya mimpi kita, alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita mimpi punya gerbang yang bagus. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Tentunya ini juga support dari para jamaah yang alhamdulillah jamaah sangat semangat untuk membangun pintu gerbang yang cukup megah. Ya alhamdulillah. Saya terima kasih kepada jamaah wabil khusus dan pengurus tentunya yang sudah bekerja keras untuk merealisasikan apa yang telah kita cita-citakan bersama-sama. Untuk sementara itu. Oh iya. Ya. Bagus sekali. Jadi mungkin kalau teman-teman suka datang atau sholat atau berkunjung ke masjid-masjid yang modern, mungkin bahwa biasanya memang masjid tersebut itu nggak cuma masjid toh. Biasanya pasti akan ada tokonya, akan ada food courtnya segala macam, dan mungkin ada kliniknya juga, medical check up-nya juga. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa sudah banyak sekali perkembangan pemahaman umat Islam bahwa kita maksimalkan peran sentral masjid itu bukan hanya ibadah tadi. Dan tadi Pak Parman juga menyampaikan bahwa ada beberapa setidaknya mungkin legacy ya, atau legacy atau warisan Pak Parman dalam satu kepengurusan ini. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa Masjid At-Taqwa ini mungkin salah satu masjid yang jadi sentral ya Pak Parman ya. Dari sentral paling tidak di kecamatan ini, dari beberapa masjid, karena kegiatan taklimnya rutin, sangat banyak jamaahnya, sholat subuhnya juga banyak. Kita juga ada buka bersama selama Ramadan full. Dan kalau di luar Ramadan di puasa sunnah Senin Kamis itu biasanya ada. Kira-kira menurut Pak Parman apa sih yang menyebabkan bahwa semangat ibadah dari warga komplek kita atau dari jamaah kita ini sangat tinggi? Menurut Pak Parman kira-kira apa? Baik, kalau untuk pemahaman saudara-saudara kita wabil khusus jamaah Masjid At-Taqwa adalah dengan adanya taklim yang rutin. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Masjid At-Taqwa melaksanakan taklim setiap hari Selasa, malam Rabu, dan Ahad pagi setelah sholat subuh. Ini yang membuat jamaah kita terus diberikan semacam vitamin ya, pemahaman vitamin hati, sehingga saudara-saudara kita semakin paham bagaimana untuk melaksanakan ibadah yang baik tentunya dan sesuai dengan tuntunan Rasul.
Jadi alhamdulillah tadi sampaikan Saudara Yusuf bahwa memang masjid kita, Masjid At-Taqwa ini melaksanakan salah satunya adalah tadi beriftar berjamaah atau berbuka bersama setiap hari Senin dan hari Kamis puasa sunnah. Dan alhamdulillah setiap maghrib sekarang bulan Ramadan ada setiap maghrib iftar jama'i atau buka bersama dilaksanakan dengan sekali lagi ini juga support dari warga yang ada di Kompleks Mutiara Garuda ini. Dan satu lagi adalah yang saya bangga adalah anak-anak Risma ini membuat kafe yang alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 tahun, dan cukup ramai dan membuat anak-anak remaja ngumpul, tetapi ngumpul yang bermanfaat. Itu sementara. Ya, banyak sekali memang sudah program yang dilaksanakan selama 1 periode ke belakang ini, dari segi fisiknya, dari segi dakwahnya, dakwah sosialnya, dakwah agamanya juga tadi Pak Parman juga sudah menyampaikan. Dan berarti tahun ini adalah tahun terakhir Pak Parman dalam periode atau kepengurusan DKM. Kira-kira dari Pak Parman sendiri, apa harapan ke depannya? Mungkin masjid ini mau dibawa kemana ke depannya, arahnya ini akan kemana? Mungkin dari Pak Parman sendiri ada yang ingin disampaikan? Ya, sesuai dengan harapan saya ke depan, karena saya punya mimpi, masih ada satu lagi mimpi untuk kesejahteraan saudara-saudara kita yang prasejahtera atau yang dikatakan duafa. Karena memang duafa ini di komplek ada sekitar 70 orang dan 30 orang anak yatim setiap bulan disantuni oleh masjid, yang tentunya ini dari sekali lagi jamaah juga yang memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, sehingga berjalannya tadi untuk kegiatan sosial antara lain tadi adalah santunan anak yatim dan duafa. Jadi harapan saya ke depan terus dipertahankan, kalau bisa nanti bisa dinaikkan untuk besarannya. Ya, karena saya berharap ke depan nanti untuk kepengurusan periode ke depan fisik insya Allah sudah rapi, dan tinggal kemaslahatan umat yang mungkin nanti akan bisa ditingkatkan kembali. Sederhana saja untuk saya mesen nanti kepengurusan ke depannya adalah menjaga supaya jamaah tetap beraktivitas, tetap giat untuk beraktivitas di masjid kita yang kita cintai ini. Kita ketahui bersama bahwa tadi disampaikan masjid kita ini menjadi barometer, ya katanya ini barometer untuk Kecamatan Teluk Nagi ini, dengan kegiatan-kegiatan yang memang belum sepenuhnya yang kita rencanakan, tapi alhamdulillah dengan step by step insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Itu harapan saya, mudah-mudahan ini akan terus dipertahankan untuk jamaah dan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke. Terima kasih Pak Parman, sudah banyak sekali memberikan sharing pengalaman serta apa yang sudah dilakukan selama menjadi ketua DKM. Paling tidak memang tulang punggung dari meningkatnya keaktifan masjid itu ya tadi balik lagi keaktifan jamaah ya Pak. Kontribusi jamaah, bagaimana jamaah itu akhirnya terbuka pemikiran atau ada rasa peduli untuk bisa berperan lebih dalam kegiatan masjid. Dan dalam masjid itu sendiri mungkin juga perlu ada kesinergisan yang kuat antara para, mungkin dari DKM-nya, di sini juga ada umahatnya ya Pak Parman. Ada umahat dan remajanya. Paling tidak ketiga komponen ini harus saling bersinergis untuk bisa dapat meningkatkan eksistensi dakwah di Masjid At-Taqwa Kompleks Mutiara Garuda, Pak Parman. Betul ya?
Oke, teman-teman, mungkin sekian sharing-sharing kita dengan Ketua DKM Masjid Taqwa Komplek Mutiara Gadang. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat, dapat memberikan motivasi atau inspirasi buat teman-teman semua yang menonton kegiatan ini. Oke, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.